Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Ilahi anta mas'uli wa ridha wa maqlubi atini mahabbataka wa ma'rifat. Yang sama-sama kita hormati Mukarram Pak Kiai Haji Sadisi, para peserta upgrading 1 angkatan ke-88. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan sholat asar berjamaah, kita akan masuk ke sesi kedua dengan pokok bahasan mengenai zikir, khotaman, dan manakib. Sesuai dengan yang disampaikan Pak Ketua Panitia bahwa salah satu tujuan upgrading adalah untuk penyeragaman amaliyah. Jadi fokus kita adalah penyeragaman amaliyah, zikir, khotaman, dan manakib. Kalaupun nanti ada pertanyaan, mohon tidak keluar dari tema itu. Kalau ada pertanyaan yang di luar tema itu, mohon maaf kami abaikan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka sesi kedua ini dengan sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan kesempatan kami sediakan kepada yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sadisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalana. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi kesempatan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Yang paling berbahagia, alhamdulillah, kita bisa mengikuti kegiatan upgrading angkatan ke-88 pada sore hari ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada sore hari ini menjadikan wasilah untuk mendapatkan kucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap dilimpah curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dunia berbahagia, materi yang akan disampaikan bukan materi baru, tapi sudah merupakan makanan kita masing-masing tiap hari, tiap malam, yaitu dzikir, khotaman, dan manakibat. Zikir perintah Allah, bukan perintah suryalaya. Di mana Allah menjelaskan Al-Ahzab ayat 35, wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Siapa yang banyak zikirnya kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, aku siap memberikan ampunan bagi mereka dan siap memberikan pahala yang agung. Pahala yang agung yang dimaksud adalah bahagia dunia dan akhirat. Berapa banyak yang harus kita amalkan, Allah belum menentukan bilangan. Di sini telah melalui proses talqin, yang artinya belajar. Dianjurkan tiap pada salat fardu mengamalkan dzikir la ilaha illallah jangan kurang dari 165. Wajib hukumnya, bukan sunnah lagi. Ini sudah merupakan makanan kita tiap hari. Gimana mengamalkan dzikir la ilaha illallah merupakan kewajiban bagi kita, bukan sunnah lagi dalam melalui proses talqin. Kenapa yang harus diamalkan la ilaha illallah? Banyak keterangan mengenai keagungan la ilaha illallah.
Di antaranya Rasul menjelaskan jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu sekalian. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui imanku ya Rasul? Kata Nabi, qala bikasroti qauli la ilaha illallah, yaitu dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Rasul pun belum menentukan bilangan. Allah belum menentukan bilangan, Rasul tidak menentukan bilangan, maka mursyid dalam thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah menjelaskan jangan kurang dari 165. Kalau kurang dari 165, khawatir termasuk dzikir yang sedikit. Dzikir yang sedikit Allah menjelaskan itu salah satu tanda orang munafik. Dan orang munafik sudah diancam oleh Allah akan ditempatkan di kerak neraka jahanam bagiannya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik akan ditempatkan di kerak neraka jahanam bagiannya. Naudzubillah. Jadi kalau ingin benar-benar bahagia, jangan kurang dari 165, harus lebih. Berapa lebihnya tidak ada batasan, yang penting lebih dari 165. Apakah 5 kali lebihnya, 10 kali, 20 kali, 50 kali, 100 kali, 1000 kali, nggak ada batasan. Yang penting jangan kurang dari 165. Kedua, mengamalkan dzikir la ilaha illallah harus melalui proses talqin, yang artinya belajar. Jadi ada gurunya. Gurunya disebut mursyid, artinya yang mencerdaskan. Belajar dzikir nggak lama, paling lama setengah jam. Tapi mengamalkannya setelah melalui proses talqin sepanjang hayat, kita harus menjadi ahli dzikir. Jangan meninggalkan dzikir. Perintah talqin di hadis Rasul menjelaskan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan kepada orang yang akan mati, yaitu la ilaha illallah. Di sini ada dua pengertian tentang mautakumnya. Sebagian ulama menjelaskan mautakum orang yang akan mati itu yang sedang koma, sakarat. Kalau mengajarkan kepada orang yang sedang koma, sudah nggak nyambung belajarnya. Mengapa? Orang yang sedang koma, matanya sudah tidak melihat, telinganya sudah tidak mendengar, mulut sudah tidak bisa bicara. Bila dituntunkan, Pak atau Bu, bacakan la ilaha illallah, sudah ngorok, nggak bisa mengikuti. Ulama sufi menjelaskan mautakum orang yang akan mati itu termasuk kita semua juga akan mati. Yakin nggak kita akan mati? Yakin semuanya. Nggak ada yang 1000 tahun sekarang hidup di dunia ini. 100 tahun juga sudah jarang. Karena ajal dirahasiakan Allah, maka dari sekaranglah kita belajar untuk mengamalkan dzikir.
talqin itu dari sekarang mumpung masih sehat, masih melihat, masih mendengar, masih bicara. Bila dituntunkan baca la ilaha illallah pasti bisa mengikutinya. Kedua, selain daripada hadis, ulama sufi juga menjelaskan malam yakun syaikhon fasaitonuhu syaihuhu. Barang siapa yang tidak punya guru dalam amalan, dikhawatirkan setan yang menjadi gurunya. Ini yang bahaya. Setan sudah dinas akan menyesatkan manusia. Bukan akan menuntun manusia, tapi akan menyesatkan manusia. Allah menjelaskan wa yuridu syaitan ayyudillahum dhalalan ba'ida. Setan berkehendak ingin menyesatkan kepada manusia kepada jalan yang paling sesat. Naudzubillah. Jadi bukan untuk diikuti setan itu, dimusuhi, tapi diikuti perintahnya, bahaya. Jadi kita syukur alhamdulillah karena kita sudah mendapatkan hidayah, mendapatkan talqin dari Syekh Mursyid melalui para wakilnya di mana saja kita berada. La ilaha illallah itu sendiri sebagai kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Walaupun kita punya amal sebesar gunung, di mana kembali tidak memiliki kunci untuk masuk surga, jangan mengharapkan bisa masuk surga. Karena surga terkunci dengan rapat. Kuncinya yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu sendiri akan memberatkan timbangan amal nanti di hari kiamat. Ada yaumul mizan, hari timbangan amal, di mana kita tidak memiliki la ilaha illallah, dikhawatirkan ringan timbangan amalnya. Sedangkan Nabi menyampaikan, lau anna samawati sab'a wal ardina sab'a fi kafatin wa la ilaha illallah fi kafatin la rojahat bihinna. Seandainya 7 lapis langit dan bumi simpan dalam satu tempat, kemudian la ilaha illallah simpan dalam satu tempat, kemudian timbang antara 7 lapis langit bumi dengan kalimat la ilaha illallah, pasti masih berat kepada timbangan la ilaha illallah. Oleh karena itu, yang harus kita amalkan tiap pada sholat adalah dzikir la ilaha illallah. Kemudian Nabi menyampaikan, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kedua, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling utama diucapkan oleh aku dan oleh nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Jadi yakinkan bahwa
Pangarsa Abah menganjurkan untuk mengamalkan la ilaha illallah jangan kurang dari 160.000. Dan banyak lagi keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang keagungan la ilaha illallah. Dan inilah yang diminta oleh Sayyidina Ali kepada Rasul, dullani ala aqrabi turuqi ilallah wa salihah ala ibadi wa abdullah indallah. Ya Rasul, tunjukkanlah aku jalan yang paling dekat kepada Allah, paling mudah diucapkan hamba Allah, tapi paling berbobot pahalanya di sisi Allah. Maka Nabi menyampaikan, alaika bimudawamati dzikrillah, engkau harus kekal mengamalkan dzikirnya kepada Allah sirron wa jarron, secara sir dan secara jahar. Ini dzikir yang diucapkan. Yang kedua, dzikir yang diingatkan di dalam hati. Dzikir inilah yang harus kita amalkan, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terhalang oleh pekerjaan, tidak terhalang oleh hadas besar maupun kecil. Allah memerintahkan untuk dzikir yang diingatkan dalam hati ini di surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu dalam hatimu. Perintahnya dalam hati, bukan di mulut, bukan di bibir, bukan di lidah, tapi di dalam hati. Tadarruan wa khifatan, sambil merendahkan diri dan merasa takut oleh Allah. Wa dunal jahri minal qaul, jangan diucapkan dengan lisan. Ini jelas larangan Allah. Kalau kita melanggar larangan Allah, haram hukumnya, dosa bagi pelakunya. Jadi dzikir ini nggak boleh diucapkan. Bil ghudwi wal asal, dzikir hati ini harus berjalan dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, di mana saja kita berada, hati harus selalu diisi, dipenuhi dengan dzikrullah. Dzikir hati inilah ibadah yang paling agung di sisi Allah. Allah menjelaskan, wala dzikrullahi akbar. Ingat hati kepada Allah lebih agung daripada ibadah yang lain. Tapi titip bukan untuk diucapkan. Jadi ini hanya diingatkan, digerakkan, dijeritkan dalam hati. Dan Allah mewanti-wanti, wala takum minal ghafilin, janganlah kalian menjadi orang yang lupa. Enteng tapi berat, berat tapi enteng amalan dzikir hati. Bagaikan udara dalam ban mobil. Kalau ban mobil kempes, walaupun mobilnya harganya miliaran, tidak akan bisa dipakai jalan karena gembos bannya. Tapi kalau normal bannya penuh dengan udara normal, ini akan memberikan manfaat yang besar.
Volkswagen paling mahal 20.000, tapi mobilnya miliaran. Jadi murah barangnya, mahal harganya. Disebut mahal, yaitu kalau tidak ada udara tidak akan bisa jalan. Murah belinya paling 20.000. Murah tapi mahal, mahal tapi murah, gitu ya. Demikian pun bikin hobi. Bikin hobi seperti barang biasa, tapi mahal harganya. Allah menyatakan wala dzikrullahi akbar. Ingat hati kepada Allah akbar, lebih agung daripada ibadah yang lain. Jadi barang kepira tapi mahal. Zikir hati inilah yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Di mana Nabi menyampaikan zikrullah alamul iman. Ingat hati kepada Allah itu tandanya orang beriman. Wa bara'atu minan nifaq. Ingat hati kepada Allah mampu menghancurkan sifat-sifat munafik. Wa hisnu minasyaiton. Zikir kepada Allah akan menjadikan benteng daripada gangguan setan. Wa hilzu minan niron. Akhirnya zikir kepada Allah akan menjadikan perisai dari panasnya api neraka. Jadi jangan dianggap sepele zikir hati ini. Merupakan ibadah yang paling agung di sisi Allah. Merupakan amal yang paling agung di sisi Allah. Sehingga kalau amaliyah kita tidak disertai dengan zikir hobi, semuanya gamrang, hapa sama dina parema. Dimana kita panen dapat berapa karung panennya, tapi hapa semua. Kira-kira dibawa ke rumah enggak? Gak akan dibawa ke rumah, paling dibakar karena gamrang gitu. Oleh karena itu perhatikan, semua ibadah harus dibarengan dengan zikrullah, ingat hati kepada Allah. Salat, Allah menyatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat di mana salatnya sahun, lupa hatinya kepada Allah. Orang yang berpuasa, Nabi menyampaikan rubba shaimin wa laisa min siyamihi ilal ju'wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat pahala apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Mengapa bisa demikian? Karena hatinya lupa kepada Allah. Haji pun demikian. Di mana kita wukuf di padang Arafah. Wukuf artinya diam. Diam dalam bahasa Arabnya disebut tawajuh. Tawajuh menundukkan kepala, memejamkan mata, rapatkan giginya, tengkukkan lidahnya, posisi tawajuh. Mana tawajuh? Ayyulazimal qalbi ma ismidah.
mana tawajuh mengekalkan hati dipakai ingat kepada Allah. Ini wukuf yang hakiki. Di mana dzikir hati ini jalan untuk kembali kepada Allah. Banyak pengalaman di antara orang tua yang mau kembali kepada Allah, hayang balik ngantu apa jalan, karena tidak punya dzikir. Ingin pulang tetapi tidak tahu jalan, rasanya teh poek gitu. Setelah mendapatkan petunjuk jalan melalui talqin zikir, akhirnya dia kembali menghadap kepada Allah. Inilah zikir hati. Zikir hati tidak ada bilangan, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terhalang oleh apapun. Posisi kita sedang berdiri, duduk, berbaring, di mana saja kita berada, hati harus selalu diisi, dipenuhi dengan dzikrullah. Wala takum minal ghafilin, janganlah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah. Jadi dua dzikir inilah yang harus kita amalkan, apalagi kita sedang mengamalkan dzikir jahar. Di mana mengamalkan dzikir jahar harus nyambung dengan dzikir hatinya. Kalau jahar kopinya kosong, tidak nyambung. Pengersabah memberikan gambaran bagaikan orang yang sedang menjahit pakaian, di mana dalam mesin jahit ada benang dari atas dan ada benang dari bawah yang di dalam sakoci. Kalau di dalam sakocinya tidak ada benangnya, walaupun kita satu hari menjahit, begitu dibuka nggak nyambung jahitannya, merosot. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam sakocinya tidak ada benangnya. Gambaran dzikir jahar dengan dzikir kopi harus seperti mesin jahit. Ada benang dari jarum dari atas, ada benang di dalam sakoci. Begitu bekerja, menjahit, hasilnya bisa menjadi baju. Jadi begitu illallah nyambung dengan dzikir hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nyambung dengan dzikir. Mudah-mudahan dengan latihan ini kita lambat laun hatinya bisa nyambung dengan dzikir jaharnya. Di mana dzikir jahar sudah nyambung dengan dzikir khafi, mudah-mudahan bisa tembus kepada dzikir sirri. Dalam makom ihsan, anta budallah ka'annaka tara wa illam takun tara fa innahu yaraka. Beribadalah kamu seolah-olah melihat Allah, di mana tidak bisa melihat Allah, harus punya rasa kita dilihat oleh Allah. Jadi selamanya kita selalu diperhatikan oleh Allah. Jadi punya rasa dilihat oleh Allah, maka
kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan zikir. Ada dua, jahar dan khafi. Jahar diucapkan jelas ucapannya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. La ilaha illallah. Tetap hurufnya 12 huruf. Kemudian zikir khafi tidak boleh diucapkan, tidak boleh disampaikan kepada siapapun. Ini hanya untuk milik kita masing-masing. Yang kedua, materi yang kedua adalah khotaman. Khotaman bagi yang belum hafal harus rajin menghafalnya. Bagi yang sudah hafal harus bisa nungtun nuyun kanu teu acan hafal. Jadi bagi yang sudah hafal harus mau menjadi imam dalam khotaman. Khotam artinya telah tamat. Jadi segala kepentingan urusan dunia dan urusan akhirat sudah ada di khotaman. Teu kudu luak lieur deui kaditu kadieu. Gak usah lirik kanan lirik kiri untuk kepentingan akhirat, untuk kepentingan dunia. Dua-duanya sudah ada di dalam khotaman. Oleh karena itu jangan ragu. Khotaman yang dilaksanakan di pusat di Suryalaya malamnya tiap maghrib dan tiap isya. Yang aslinya asal muasalnya disebut mingguan amalan khotaman ini karena asalnya tiap malam Selasa dan malam Jumat dulu khotaman. Kemudian waktu asarnya hari Senin dan hari Kamis, itu asar. Kemudian kalau waktu siangnya hanya hari Jumat. Setelah sholat Jumat, zikir Jumat, langsung khotaman setelah Jumat. Sekarang lebih ditingkatkan lagi oleh Pangersa Abah untuk malam tiap maghrib dan tiap isya. Asalnya maghrib saja dulu. Waktu isya belum ada khotaman. Waktu maghrib ditingkatkan oleh Pangersa Abah tiap malam. Begitu sholat maghrib, kemudian zikir maghrib, khotaman setelah zikir maghrib. Kemudian ditingkatkan lagi dengan ba'da isya melalui maklumat sewaktu Irak digempur oleh sekutu. Pangersa Abah khawatir makom Tuan Syekh yang ada di Baghdad hancur berantakan kena bom sekutu. Maka sebagai murid di dalam amalan Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah yang Syekh mursyidnya adalah Tuan Syekh Abdul Qadir, beliau Pangersa Abah menganjurkan untuk menjalankan sholat sunat lidaf'il bala. Setelah lidaf'il bala kemudian dilanjutkan dengan khotaman.
untuk menangkal malapetaka yang akan diturunkan oleh Allah di waktu malam. Salat lidaf'il bala waktu sebelum subuh itu untuk menangkal musibah yang akan diturunkan Allah di waktu siang. Dijaga dengan salat lidaf'il bala sebelum subuh. Lidaf'il bala sesudah isya untuk menjaga malapetaka yang akan diturunkan Allah di waktu malam. Setelah itu baru dilaksanakan khotamah. Diharapkan dalam pelaksanaan khotamah dengan keseragaman, diharapkan seragam dalam mengamalkannya, dalam nada dan iramanya lagunya juga harus sama dengan yang dijalankan di Suryalaya. Yang dibaca berjamaah diantaranya hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan ngayayai. Bacaan ini harus tegas. Kita praktekkan 3 kali saja. Untuk hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Cukup. Nah, jadi tegas, tengalang-lang. Yang kedua, ni'mal maula wa ni'man nasir, ni'mal maula wa ni'man nasir. Silakan 3 kali. Ni'mal maula wa ni'man nasir, ni'mal maula wa ni'man nasir, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup, sudah bagus. Yang ketiga, ya Khafiyya lutfi adrikni bi lutfi kal khafi. 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 Sudah cukup, bagus juga. Yang keempat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang terakhir, ya Latif. Sebelum kepada doa ya Latif, di situ ada munajat dulu. La hadrati Sayyidina Masum, Al-Fatihah. Kita baca Fatihah. Setelah Fatihah, tawajuh. Sekarang sekejap, tawajuh, kemudian munajat.
Ilahi anta maksudi waridoka matlubi, sampai matlubi balik lagi. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi, Ilahi anta maksudi waridoka matlubi, mahabbataka ya Latif, ya Latif, ya Latif. Hanya 3 kali saja yang lambat. Setelah 3 kali lanjutkan, jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat. Ya Latif, 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 ya Latif. Batasan bilangan di dalam buku 16.641. Itu tidak mutlak. Angka-angka yang ada di dalam khotaman dari mulai surat Ikhlas, Qulhu 500, Alam Nasroh 80, Ya Khofiyah Lutfi 500. Angka-angka itu tidak mutlak, sekuasanya saja. Mampunya 10 kali ya 10 kali. Jadi yang 500 hasbunallah wa ni'mal wakil kalau dijadikan 5 enggak jadi masalah. Yang penting kita mau mengamalkannya. Qulhu 500 menjadi 3 enggak jadi masalah. Ini pengalaman. Kalau dzikir la ilaha illallah jangan kurang dari 165. Pernah saya mengamalkan dzikir 165 pas ketika ngimam setelah sholat Jumat. Begitu saya akan soan ke Pengasabah karena akan ikut manakib di Warudoyo, abang komentar seletik pisan dikir teh, padahal itu 165 pas menurut perhitungan tasbih. Seletik pisan dikir teh, jadi dikira enggak memperhatikan apa. Jadi 165 saya rasa sudah cukup. Tapi itu termasuk zikir sedikit kalau 165 saja. Jadi harus ada lebihnya gitu ya, lebihnya apakah 10, 20 gitu. Jadi jangan dikurangi dari bilangan 165 untuk zikir jahat. Sedangkan untuk khotaman, ketika saya ngimam di madrasah, ketika beliau masih berjamaah ikut khotaman setelah sholat tarawih. Sholat tarawih dilanjutkan sholat lidafil bala, dilangsungkan hataman. Hatamannya tidak sesuai dengan angka-angka yang ada di buku. Sholawat paling 2 kali, paling banter 3 kali. Qulhu paling banter 3 kali. Itu tidak ada komentar dari beliau. Itu seetik pisan hataman teh. Jadi dianggap konang. Itu boleh mengamalkan khotaman sekuasanya.
Dan walaupun mengamalkan khotaman full secara petunjuk dalam buku, kalau malamnya tidak tidur, siangnya dipakai tidur, ini yang tidak menyenangkan bagi beliau. Pengersabah kirang satuju penting dipakai hataman full, perang dipakai sarare. Jadi harus seimbang antara dunia dengan akhirat. Namun penting nak sare, berang lagi ulah sare, dipakai usaha. Allah menjelaskan waja'alna nahara ma'asa waja'alna laila libasa. Allah menciptakan malam untuk istirahat, menciptakan siang untuk bekerja, gitu ya. Ini khotaman. Kalau bisa diamalkan seperti di Suryalaya, di mana di Suryalaya yaitu waktunya asar tiap hari Senin Kamis, malam tiap malam, maghrib dan isya, hari Jumat setelah sholat Jumat. Mungkin kalau untuk sholat Jumat, di mana para jemaahnya sudah ikhwan semua, jadi digunakan untuk amaliyah Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Jadi setelah khotaman, setelah sholat Jumat dilanjutkan dengan khotaman. Tapi kalau tidak memungkinkan, tidak jadi masalah tidak menjalankan khotaman setelah Jumat. Ini khotaman. Yang ketiga adalah manakiban. Manakib merupakan amalan bulanan. Minimal 1 bulan 1 kali kita ikut hadir dalam manakib di mana saja. Syukur-syukur kalau bisa hadir di Suryalaya. Bagi yang punya waktu yang leluasa, punya ongkosnya, bisa meninggalkan keluarga tanpa berantakan gitu ya. Jadi seperti ke Mekah, mengantunkan ke Mekah, ninggalan kalan keluarga, ulah kalaparan nu dikantunkeun. Jadi kalau ada umur panjang, rezeki yang banyak, waktu yang leluasa, boleh datang di Suryalaya. Kalau tidak bisa datang di Suryalaya, ya kita menjalankan manakib di tempat masing-masing. Untuk khidmat amaliyah manakib, sudah ada bukunya manakib. Di dalam buku manakib sudah dituliskan jadwal manakib, kegiatan untuk manakib, ibadah manakib, dari mulai pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian pembacaan tanbih, kemudian pembacaan tawasul, kemudian pembacaan manakib. Ini semuanya sudah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Jangan ragu kita mengadakan manakib. Pertama yang kita amalkan adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Membaca ayat suci Al-Quran diperintah oleh Allah. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang paling mudah dari Al-Quran. Tebisa surat memparanjang macan nage tebisa Fatihah we jeung kulhu. Yang paling mudah dan sudah dihafal.
Nabi menyampaikan aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyaklah oleh kamu sekalian membaca Al-Quran di rumah-rumah kamu sekalian. Fainal baita la yuqra'u fihil Quran, karena rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran yakilu khairuhu wa yaksuru syarruhu. Nabi menyampaikan sedikit sekali kebaikannya, banyak sekali kejahatannya. Naudzubillah. Namun di rumah tangga net semplek nincak semplak kaditu salah kadi salah, coba dengan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Teu bisa maca Quran, bikir la ilaha illallah, maca Quran eta teh. Sebab la ilaha illallah terdapat dalam 2 surat. Dalam 2 ayat, ada di dalam 2 surat. Di surat Muhammad dan di surat As-Saffat kalau nggak salah. Di surat Muhammad falam annahu la ilaha illallah. Di surat As-Saffat lupa lagi. Pokoknya ada la ilaha illallah. Nah, loba dikir sarua jeung loba maca Quran. Di mana teu bisa maca Quran, la ilaha illallah piraku teu bisa. Karena sudah menjadi amaliyah kita, makanan kita sebagai makanan yang empuk, la ilaha illallah. Wa yadiku ahluhu, jeung matak sempit deui kanu boga imahna. Jadi saeutik kahadeanana, loba kagorenganana, sempit kehidupanana di rumahnya. Oleh karena itu Rasul memerintahkan aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyaklah baca Al-Quran di rumah-rumah kamu sekalian. Jadi ngayakin manakib di rumah boleh. Yang kedua, membaca tandih. Membaca tandih adalah wasiat dari almarhum. Membaca wasiat diperintah oleh Allah. Surat Al-Ikhlas. Wal asri innal insana lafi khusr. Allah telah bersumpah dengan waktu, sesungguhnya manusia pada umumnya dalam keadaan kerugian. Pinarakaeun kabeh manusia makir. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan saling menasehati dalam jalan kebenaran dan saling menasehati dalam jalan kesabaran. Jadi membaca wasiat itu dipanggil oleh Allah, silih nasihatan dina jalan kesabaran. Dan yang penting kita dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan amaliyah tandih, apa yang diwasiatkan oleh pengersa Abah Sepuh, kaulaan agama jeung nagara sapantesna. Hirup di dunia ulah aya carekeun agama jeung nagara. Bagaimana kita harus benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah. Jadi bukan hanya dibaca, tapi diterapkan. Apalagi terdapat kata-kata mutiara. Di dalam kata mutiara, hiji ulah ngewa kaula manusia zaman, kadua ulah nyalahkeun kana pengajaran batur, katilu ulah mariksa murid batur, kaopat ulah medal sila upama kapanah, kalima
kudu asih kajalma nu mikaewa ka maneh. Itu isikan kata mutiara yang harus kita laksanakan. Kemudian tawasul, yang ketiga tawasul. Allah merintahkan di Quran wabtagu ilaihil wasilah. Carilah oleh kamu sekalian wasilah, cukang lantaran. Sebagian orang masih banyak yang membid'ahkan tawasul. Padahal dalam kehidupan sehari-harinya dia selalu tawasul. Kalau makan nggak ada piring, nggak akan benar makannya. Jadi setiap akan makan kita tawasul dengan piring. Di kuah daharna pakai sendok, berarti kita tawasul dengan sendok. Nah gitu. Kehidupan sehari-hari kita banyak bertawasul. Mau minum, kalau tidak ada gelas, bagaimana minum? Kita bertawasul dengan gelas. Itu mana tawasul, bukan lantaran. Yang keempatnya manaqib. Allah berfirman faksusil qososo la'allakum yatafakkarun di Quran. Bacakan kisah-kisah riwayat-riwayat, sejarah-sejarah para alim ulama, para nabi, para syuhada, para siddiqin. La'allakum yatafakkarun, supaya kita menjadi orang yang berpikir. Di hadis disebutkan zikrun nabi ibadatun, membacakan riwayat nabi itu ibadah. Wa zikru sholihin kafaratun anidunub, membacakan riwayat orang-orang yang soleh menjadi kafarat dari dosa. Wa inda zikrihim, ketika dibaca riwayat orang yang soleh, tanzilur rahmat, Allah pasti menurunkan rahmat. Wa tahsulul barokah, dan menghasilkan barokah. Mana barokah? Ziyadatun anil khair, tambah-tambah dalam kebajikan, tambah-tambah ilmu, tambah-tambah amal, tambah-tambah dalam kebajikan. Jadi itu barokah namanya. Oleh karena itu kita perlu mengadakan manaqib minimal 1 bulan 1 kali. Nuhun ayat tetangga manaqib bilu manaqib dari lebih dari 1 kali nggak jadi masalah, nggak tanggung saya. Inilah amalah yang ketiga, manaqiban. 3 amaliyah manaqib, khotaman, dzikir, dan yang telah disampaikan tadi. Ini merupakan kewajiban bagi kita yang sedang belajar mengamalkan amalan thariqat qadiriyah Naksabandi. Oleh karena itu pengersabah menekankan amalkan, amankan, lestarikan sampai akhir zaman. Ya amalan pek kari ngamalkeun, ngamankeun, lestarikan sampai akhir zaman. Kiranya 3 materi dianggap cukup. Selanjutnya masih ada waktu 5 menit lagi. Pilih ayat kata rosan, mangga. Nuhun-nuhun teh aya. Baik Bapak Ibu, ada waktu 5 menit. Barangkali ada yang mau dikonfirmasi kaitan dengan zikir, khotaman, dan manaqib. Mangga. Ya, 1. Ya. Langsung saja Bapak. Ya.
kalau riado kita juga setiap hari 1000 la ilaha illallah. Ada pembimbing kan tadi. Oke. Ya. Jadi pertanyaannya Pak Haji, kalau mengamalkan kalimat la ilaha illallah itu ada yang mengamalkan 1000 kali. 1000 yang 5000 katanya. Ya, ada jumlahnya, hitungannya. Oke. Itu apakah memang harus ada pembimbingnya atau tidak? Bagi yang sudah mendapatkan talqin dzikir, pesan dari beliau, kalau lebih tidak ada batasan. Jadi nggak usah ada pembimbing lagi kalau sudah talqin mah, tetap gurunya beliau mursyid kita pengarsa apa. Itu pun disesuaikan dengan keadaan kita, apakah tidak mengganggu untuk ma'isyah, untuk kehidupan keluarga atau tidak gitu. Kalau sekiranya mengganggu untuk urusan kerja sehingga katumpulkeun ngurus dikir we ti isuk nepi ka sore, ti sore nepi ka isuk. Nah, dikir yang diharapkan ini adalah dikir hati, di mana kita telah menjalankan ibadah sholat. Faida qadaytumus sholat dan faida qudiyatis sholat fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah wadkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Di mana beres sholat bertebaranlah di muka bumi, ka kulon, ka kaler, ka wetan, ka kidul. Carilah karunia yang telah disediakan Allah, tetapi jangan lupa hati kepada Allah. Wadkurullaha katsira. Jadi ini dikir hati, nggak ada bilangan dikir hati. Sedangkan untuk dikir jahar la ilaha illallah, kalau tidak mengganggu urusan ma'isyah, geus senang hirupna gitulah. Semua kakalabakan keluarga jeung anak pincuk gitu. Jadi tidak ada. Ya, cukup Pak. Jadi untuk para ikhwan yang telah menerima talqin dari guru mursyid, ketika mengamalkan tidak perlu lagi ada pembimbing. Cukup pembimbingnya adalah guru mursyid. Yang kedua, penjelasan dari Pak Haji, kalau memang kira-kira akan menimbulkan ekses lain, zikirnya sesuai dengan petunjuk. Misalnya kalau dikirnya 10.000 lalu kita meninggalkan istri, padahal istri perlu dinafkahi, itu kan tidak dianjurkan oleh pengarsa Allah. Sebab kita masih hidup di alam dunia, butuh dunia untuk akhirat. Gitu. Kita udah baik, masih aja satu lagi. Syukur kalau ada. Cekap. Baik, mana beli